Teknologi AI diterapkan di IKN demi pemerintahan yang efisien. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menyatakan teknologi kecerdasan buatan, Artificial Intelligence (AI), bakal banyak diterapkan di IKN demi menciptakan kota cerdas sehingga mengoptimalkan efisiensi pemerintahan dan meningkatkan kualitas layanan melalui smart governance. Pemanfaatan teknologi digital untuk tata kelola pemerintahan dapat meningkatkan transparansi dalam pemerintahan yang efektif dan efisien, kata Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat. Dia menyampaikan bahwa IKN dibangun sebagai kota cerdas dengan tata kelola pemerintahan yang efisien. Dalam cetak biru Kota Cerdas Nusantara, dijelaskan konsep smart governance adalah sistem pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, mudah diakses, serta melibatkan partisipasi publik. Masyarakat juga lebih mudah berpartisipasi dalam kebijakan, mengakses informasi, dan juga mengurus administrasi. Hal ini akan memperkuat citra IKN sebagai kota cerdas, kata Bambang. Bambang menegaskan kota cerdas IKN akan menggunakan efisiensi sebagai pijakan utama dalam setiap pengembangan. Jadi, nanti produktivitas akan maksimal, usaha dan anggaran biaya yang akan dikeluarkan seefektif mungkin. Oleh karena itu pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence, Natural Language Processing, Robotic Process Automation, dan sebagainya, akan banyak diterapkan di IKN, ucap Bambang. Sementara itu, Deputi Transformasi Hijau dan Digital OIKN Profesor Mohamed Ali Berawi, menilai IKN akan menjadi kota cerdas yang dapat menjadi percontohan bagi kota-kota lainnya. Oleh karena itu rancangan Smart Governance ini dibuat sedemikian rupa sehingga tata kelola perkotaan nantinya akan lebih mudah dan juga dapat menggerakkan roda ekonomi, terang Ali. Ali menjelaskan sistem smart governance yang terpusat dan terpadu harapannya dapat meningkatkan transparansi dalam operasi pemerintah sehingga mengurangi birokrasi, menghemat waktu dan biaya operasional. Ada 4 solusi atau yang disebut smart feature dalam smart governance yang akan diterapkan di IKN. Mulai dari City Management of Landing Services, Digital Service for Citizen, Smart Business Permit, dan Smart OIKN, kata Ali. Lebih lanjut, juru bicara OIKN Troy Pantou menambahkan penerapan konsep kota cerdas di IKN akan membuat IKN bukan hanya efisien tapi juga inovatif dan berkelanjutan. Selain itu, harapannya bahwa partisipasi masyarakat yang tinggal di IKN juga akan semakin meningkat, kata Troy. Troy menyebut bahwa ada 6 domain kota cerdas yang diusung dalam pembangunan IKN, yaitu Smart Governance, Smart Transportation and Mobility, Smart Living, Smart Natural Resources and Energy, Smart Industry and Human Resources, dan Smart Built Environment and Infrastructure. Dia menerangkan bahwa dalam cetak biru penerapannya, akan ada 3 komponen utama dalam pembangunan, yaitu perangkat lunak, software, untuk mengelola data dan operasi, perangkat keras, hardware, sebagai infrastruktur fisik, dan brainware, yaitu orang-orang yang mengendalikan dan mengelola sistem ini. Penerapan teknologi digital, lanjut Troy, dalam pembangunan IKN sendiri juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara. Salah satu Key Performance Indicators, KPI, pembangunan adalah mencapai peringkat paling tinggi dalam e-Government Development Index dari UN dan memperoleh nilai 75% dalam hal kepuasan layanan digital untuk aktor bisnis, kata Troy. Prabowo yakin APBN mampu biaya IKN dan bagi susu gratis. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto meyakini anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, mampu membiayai pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, dan program perbaikan gizinya, yaitu bagi-bagi susu dan makan siang gratis serta bantuan gizi untuk ibu hamil. Pembangunan IKN setidaknya menelan biaya sampai Rp466 triliun. Sementara untuk realisasi program perbaikan gizi pasangan Prabowo Gibran juga membutuhkan biaya yang kurang lebih sama sekitar Rp400 triliun lebih per tahun.
Kelihatannya 440 triliun rupiah besar ya, tetapi Indonesia punya kemampuan. Sekarang saja, APBN kita untuk bantuan sosial mendekati 500 triliun rupiah, kemudian anggaran untuk pendidikan 600 triliun rupiah. Jadi, yang saya tanya adalah kalau kita kasih makan ke anak-anak kita ini boleh tergolong bantuan sosial, atau tidak? Yang kedua ini boleh tergolong pendidikan atau tidak kasih makan, anak-anak, di sekolah? Kata Prabowo menjawab pertanyaan salah satu pengurus PWI Pusat dalam acara dialog di kantor Dewan Pers, Jakarta, Kamis. Dia melanjutkan ada juga potensi kenaikan pendapatan negara sebagai hasil dari perbaikan sistem penerimaan pajak dan non-pajak. Sekarang, kita punya tax ratio sekitar 12%, penerimaan, revenue dari pajak, cukai, dan lain-lain kalau nggak salah itu 12%. Vietnam 18%, Thailand 18%, bahkan sekarang ada versi yang menyebut, Thailand sudah di atas 18%. Setiap 1% peningkatan penerimaan negara, tiap 1% itu adalah 15 miliar dolar, ujar Prabowo. Jadi, apabila Indonesia mampu menyamakan angka itu sampai 18% atau sama dengan Vietnam dan Thailand, maka ada tambahan pendapatan negara sampai 90 miliar dolar AS. Berarti kita harus naik 6%. 6 kali 15 sama dengan 90 miliar dolar ekstra, dan ini sedang dikerjakan oleh pemerintah, melalui komputerisasi dan sebagainya, efisiensi dan sebagainya. Kita bisa kok. Kita punya potensi yang luar biasa. Jadi, banyak peluang yang ada. Saya sangat optimistis kita mampu membiayai itu, tutur Capres nomor urut 2. Sementara itu, soal IKN, Prabowo meyakini Indonesia pun mampu. Anggaran kita sekarang untuk infrastruktur juga mendekati 300 triliun rupiah, kalau tidak salah dalam APBN sekarang 12 miliar dolar. Apakah IKN bukan infrastruktur? Jadi, we can manage it, kata Prabowo. Daftar terbaru investor IKN, Grup Djarum dan Wings hilang. Pemerintah serius melakukan mempercepat pembangunan ibu kota negara, IKN, Nusantara dengan mengajak para pengusaha untuk berinvestasi di kawasan Kalimantan Timur tersebut. Tujuannya agar tercipta pemerataan ekonomi yang selama ini hanya tinggi di kota-kota besar saja. Dikutip dari paparan Otoritas Ibu Kota Nusantara, OIKN, Konsorsium Agung Sedayu Group, ASG, melakukan groundbreaking pembangunan mal, hotel dan perkantoran pada 21 September 2023. Di balik konsorsium ASG ini ada nama-nama investor kakap, di antaranya, Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma, Salim Group, Antoni Salim, Sinarmas Group, Franky Wijaya, Pulau Intan, Wi Sudarto, Grup Djarum, Budi Hartono, Wings Group, William Katuari, Adaro Group, TP Rahmat, Boy Thohir, Barito Pacific, Prajogo Pangestu, Mulia Group, Eka Chandra Negara, dan Grup Astra, Soeria Jaya. Namun, berdasarkan data terbaru nama Grup Djarum, Budi Hartono, dan Wings Group, William Katuari, hilang dari daftar konglomerat kakap yang ikut berpartisipasi dalam proyek pembangunan IKN. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, telah mengungkapkan detail daftar investor yang telah mengucurkan dana pembangunan IKN. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, total investor pelopor yang masuk ke IKN sudah sebanyak 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar 41 triliun rupiah. Kita sebut mereka investor pelopor yang sudah groundbreaking dengan total investasi non-APBN 41 triliun rupiah, kata Agung dalam konferensi pers virtual, Jumat, 29 Desember 2023. Investor pelopor yang telah melaksanakan groundbreaking tahap pertama kata dia sebanyak 4 investor. Pertama ialah Konsorsium Nusantara untuk beragam proyek yang berisi Agung Sedayu Group, Adaro, Sinarmas, Pulau Intan, Salim Group, Astra, Mulia Group, Barito Pacific, Kawan Lama, serta Alfamart. Dari daftar teranyar, ada 2 nama investor baru yakni Alfamart dan Kawan Lama Group.
Sebagai informasi, Alfamart merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang distribusi produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket, dengan nama Alfamart, Alfamidi, hingga Lawson. Kemudian Kawan Lama Group memiliki lebih dari 30 merek usaha di berbagai sektor, mulai dari retail hingga makanan dan minuman. Beberapa merek terkenal yang dikelola Kawan Lama adalah AC Hardware, Informa, dan Catime. Ini konglomerat yang punya track record dan punya sebuah jiwa kepeloporan untuk bangun IKN, ucap Agung. Selain konsorsium Nusantara, investor lainnya adalah Fasanta Innopark yang membangun hotel, RS Abdi Waluyo untuk rumah sakit, dan FIFA untuk pelatihan sepak bola internasional. Total dari investasi 4 investor yang telah groundbreaking pada tahap pertama itu, kata Agung, mencapai 23,1 triliun rupiah, atau menjadi porsi terbesar dari total kucuran investasi 2023 yang 41 triliun rupiah.